Halo, hari ini kita di rumahnya Pak Yuni. Juragan bakpia Wika ya? Wingko dan bakpia Wika. Oh, Wika namanya. Ya, Wingko dan Pak. Nah, kebetulan beliau juga ternyata SPMI Purna PMI dari Jepang ya Kang ya? Iya, dari Jepang. Tahun berapa Kang dulu pulangnya? Pulang 2001. 2001. Iya. Wah, berarti angkatan tua. Senior kita. Nah, memang jadi memang sudah sepantasnya kita ini datang untuk belajar sama beliau. Iya, Kang Yuni kan? Iya. Tuh. Nah, nanti silakan teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh di komentar atau nanti menghubungi saya langsung. Nah itu ya perjuangan lah, dari sore kita membuat sampai jam 10, nanti pagi jam sebelum subuh kita sampai sana. Iya. Nah itu di sana juga balen, kita plastiki saat 55. Nah itu, tapi tetap namanya Wika. Nah setelah itu kekurangannya tuh ya pasti Bali, mesti ada returnya itu. Kadang returnya itu banyak sekali. Nah gitu. Nah akhirnya kita sudah dapat lengganan, kita ada pesanan-pesanan orang punya hajat atau orang-orang saudara yang mudik. Nah itu. Nah setelah itu setelah beberapa tahun Wingko berjalan, kita naik ke bakpia. Nah, nambah. Ya, diferensiasi produk. Ya. Nambah produk. Bakpia itu kan dulu pengennya ya cuman kita bangkel aja istilahnya. Cuman reseller. Reseller ternyata responnya kurang bagus. Jadi pengen yang produknya Wika. Oh gitu. Nah, tetap pengennya produk Wika lah. Kita juga udah lama tapi ini cari dinkes, cari apa ya, selain dakwah itu yang membayar siapa kalau enggak kita. Iya. Itu tadi. Nah, tapi untuk MUI itu menurut saya terlalu cepat dan terlalu mahal. Jadi MUI itu cuma berlaku 2 tahun. Oh iya. Bayarnya 2,5. Nah, bisa itu paling enggak ya 5 tahun gitu loh. Iya, saya aja kemarin ngurus produk saya itu 15 juta habisnya. Loh, kenapa? LPPOM MUI, saking banyaknya produk. Banyak produknya. Oh gitu. Iya. Ada piro ya banyak itu. Ya 15 jutaan itu. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Ya. Itu kan bukan satu nama itu untuk anu. Bukan, Kang. Jadi satu item produk satu MUI. Oh gitu. Jadi kalau produknya itu ada kulit nasi goreng sendiri, kulit pasir kuah sendiri, kulit dimsum sendiri, kulit gyoza sendiri, itu MU-nya sendiri-sendiri. Gitu. Nanti kulit lumpia ada, kulit MU-nya lumpia juga. Nanti ada produk yang lain seperti itu. BP POM pun nggak boleh satu untuk satu enggak. Jadi saya ada BP POM itu. Dulu cita-cita apa? Balik bertanya ini. Iya. Ngobrol. Nah, iya. Nah, saya itu diferensi tadi ya tak jelaskan ke teman-teman di pelatihan. Untuk meningkatkan omset kita harus diferensiasi produk. Kalau dengan satu produk itu 10 juta misalnya omsetnya, dengan ada produk yang baru kan ada peningkatan omset. Ada contoh misalnya gitu, di sini ada jual minuman Coca-Cola tok. Omsetnya 10 juta. Terus ada datang merek Fanta. Pertanyaannya nanti omsetnya jadi berapa gitu. Jadi berapa kira-kira? Nah, tadi yang satu 10 juta, yang satu ada Fanta ini nanti omsetnya berkurang apa nambah? Kira-kira? Ya, kemungkinannya nambah. Karena orang yang mau datang, wah kok mengono Coca-Cola tok, ra iso tuku gitu. Tapi nek mau teko, ono Fantane, aku tuku Fantane gitu. Akhirnya kan dia keluar duit untuk beli Fanta. Akhirnya ada omset di Fanta, ada omset di Coca-Cola. Tambah lagi produk lagi, ada merek Sprite. Nah, orang yang nggak suka Fanta sama Coca-Cola, aku milih Sprite tok. Akhirnya di Sprite ada klitik, ada duit masuk juga. Di sini juga klitik, ada duit masuk. Masing-masing punya kesenangan sendiri-sendiri. Kayak ada yang suka Wingko ya Wingko makane. Nek bakpia aku ora seneng kok. Aku seneng Wingko. Ning kene bakpia barang, tuku bakpia. Ning kene ono apa lagi? Pengenan gethuk misalnya, tambah gethuk. Ning kene ternyata ono makin banyak produk kita itu kemungkinan omset kita makin meningkat. Tapi ya tadi itu resikonya juga
banyak resikonya. Kalau pemikirannya gitu ya. Iya, pemikirannya gitu. Nah, dulu saya juga gitu. Niatnya untuk diversi produk sama bantu temen. Aslinya saya cuma pangsit sama lumpia, tapi ada temen yang punya produk bagus, enak, terus saya jualkan, terus saya uruskan semua dokumennya. Terus saya, atas nama jenengan? Atas nama saya sendiri. Gitu. Dia jual sendiri nggak laku-laku. Kenapa nggak laku? Karena bagus banget, bagusnya kebangetan malah nggak laku. Karena dia salah jual. Jualnya gimana? Jualnya di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional itu kan murah. Yang penting murah gitu. Nggak peduli rasanya, nggak penting rasa itu. Yang penting namanya galantin atau namanya bakso. Masalah enaknya belakangan, masalah pakai borak atau apa nggak urusan. Yang penting namanya bakso dulu gitu, murah. Laku kalau gitu. Tapi teman saya dia harus enak, harus berkualitas. Jualnya di pasar, mahal akhirnya. HPP-nya itu kan mahal. Ya nggak laku. Memang dulu saya juga pernah jual tas itu karena seleranya mau disoki waton gede murah, warak murah. Nah kita harus punya citra diri kan. Nek produkku ini produk berkualitas. Saya nggak mau dihargai murah. Nek gelem regane sampe ra gelem ya wis. Dan ternyata penggemar harga mahal itu banyak. Maka saya taruh di mana? Di supermarket, yang jualnya saya di supermarket. Karena memang tempatnya jualan kalau mau harga mahal berkualitas yang sudah terdidik ya di supermarket. Di supermarket itu harganya mahal nggak apa-apa, yang penting berkualitas kan. Iya betul. Dia mau keluar duit banyak, yang penting berkualitas. Nah orang yang tidak masuk akal di mata orang desa itu banyak gitu. Nggak masuk akalnya apa? Ya beli produk mahal di tuku kok kan ra masuk akal gitu. Nah orang desa malah kok ngono regane 10.000 kudu ning desa 2.000 10.000. Nek menurutku ora masuk akal, tapi bagi orang wong dedet, wah iki regane pancen sakmene iki ana rega ana rupa, Mas. Iya. Ngomong-ngomong sudah tetap di mana? Di Seperindo, Mirota. Seperindo? Juga Swalaya. Oh, berarti aku paling sok lihat itu. Iya mungkin. Beneran masuk? Iya saya enggak masuk Seperindo, enggak masuk. Cuman saya itu kadang belanja. Belanja. Cuman gini loh, Kang, aku itu kalau mau ke Jogja, kasarannya ini melebar ke Jogja itu nanti Kang karyawan yang ini? Ini 8 orang, 9 orang sama saya. Oh, tiap hari masuk tiap hari? Iya. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Terus manajemennya? Manajemennya ada manajemen sendiri nggak? Kalau Wingko itu manajemennya istri saya cuma. Oh, berarti sebenarnya kalau yang Wingko istilahnya istri. Wingko ini ini istrinya jenderal sendiri ya di aluminium. Iya. Kalau yang di Wingko ini karyawannya berapa kan di Wingko? Karyawannya yang bakpia 2, yang Wingko itu ada 10 kalau 10 semua. Tapi nanti kalau misalkan pesanan banyak itu kita nambah. Oh, nambah karyawan. Tapi tidak tetap, cuman ya kocokan aja gitu istilahnya. Terus anunya apa namanya? Sistem pembayarannya itu bulanan apa borongan kan? Nah, ini borongan tapi mingguan. Oh, borongan tapi diberikannya mingguan. Iya. Kalau tempat saya harian. Oh, tapi sesuai apa ya? Beda-beda. Nah, nanti kalau yang kemampuannya banyak ya dan kecepatannya nanti gajinya ya lumayan. Kadang bonus-bonus itu beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Jadi yang jalan itu sekarang 2 itu yang jalan? 2 itu. Nggak pengen nambah lagi ya? Ya pengen sih, aku pengen istilah lagi buat apa gazebo atau apa yang kayu itu, cuman ya belum. Untuk apa kan gazebo? Dijual-jual itu maksudnya. Oh gitu. Mainnya main lawasan gitu loh, pengennya. Cuman kayaknya belum kecanda waktunya. Waktunya belum ada. Nah terus kalau mohon maaf kalau misalnya omsetnya sampai berapa ini? Kalau boleh tahu. Kalau ini dalam 1 bulan gitu misalnya. 1 bulan ya paling sekitar 10 jutaan. Kurang lebih. 10 apa? Kurang lebih. Kurang lebihnya 10 jutaan. Ya kadang harus lebih ya 5. 1 bulan. Dalam 1 bulan. Karena kalau Wingko itu saya tuh nggak pernah tanya-tanya sama itu ya, pokoknya ono dingane mana. Pembukuannya yang tapi iya. Pembukuannya belum sistematis gitu ya. Belum. Nah, makanya itu saya juga piye supaya iso sistematis piye gitu kan. Nah, untuk lebih memudahkan sebenarnya jenengan bisa pakai aplikasi. Ada aplikasinya kan? Aplikasi kasir gitu, ada aplikasi banyak kok di aplikasi itu. Tinggal ngisi, cuman
biasanya kalau owner itu nggak telaten. Nek saya caranya dia mempekerjakan anak lulusan semea lah. Anak lulusan semea tugasmu hanya nyareti gitu. Nyareti barang keluar masuk segala macam, pokoknya semua carti terus digawe pembukuan sing tok pelajari sampai saya tuh tahu berapa sih sebenarnya pendapatan saya gitu. Jadi banyak mau dibikin, kowe mlebune jemuas tuh tok gitu ya enggak apa-apa gitu. Yang penting selama Senin Selasa Rabu sampai Kamis itu ada transaksi dicatat. Kalau nggak dicatat ya ada notanya. Terus ditumpuk, terus Jumat Sabtu karyawannya pocokan itu karyawan akuntansi manajemen suruh datang ngetiki nulisi input data. Itu nanti akan tertata, nanti akan ketahuan berapa sih sebenarnya pendapatan saya kalau kita mau secara profesional. Apa tuh bayar NPWP barangnya itu gimana tuh? NPWP itu jenengan memang sebaiknya mendaftar. Ini udah ada yang anunya belum, Bang? Udah. Legalitas usahanya. Udah. Namanya apa? Maksudnya legalitas gimana? Legalitas anunya, nama usahanya. Orang yang bayar talasnya saya kasih Wingko kan gitu menurutku. Masalahnya seperti itu. Nah, akhirnya kan aku guru ngono ki tak kayak dia bilangnya karang karo juragan misalkan jenengan juragannya ya. Wingi aku tidak ingin kita neng enak ngene jenengan sih. Ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Bojoku wis bingung. Piye Mas, ngono kuwi apa bayar piye? Gawe aku ngono. Wong ulat ki warna-warna. Enak ra enak tuh di anu duit. Iya, betul. Ya aku ngono kuwi. Yang kedua nek umpamane wong ade iki urung duwe brand. Wong mesti nyacat. Nggonmu kurang legi. Nggonmu kelegen. Nggonmu nek nuruti wong siji ngono kuwi repot. Kita harus punya standar sendiri gitu kayak. Harus punya citra sendiri. Nah, niku aku Punya branding sendiri. Heeh. Nek gelem kok ora gelem ya wis gitu. Ya mudah-mudahan nanti berkembang di sekolah lagi nanti tambah lagi usahanya mungkin atau kalau saran saya dengan seperti ini saja, maksudnya kalau istrinya di Wingko ini sudah bagus sudah ya fokus di Wingko sama Pak di genjot aja rencananya ya kita fokuskan dulu. Ya fokus. Atau mungkin nanti nambah produk tapi masih di sini, masih berbau-bau gandum, berbau kacang dan sebagainya. Bau-bau ini. Roti. Nah seperti itu. Dengan... Nah terus jenengan sendiri juga malah kalau perlu yang dikencangi, jenengan tuh nek carane wong bosane wong Cina tuh sione siosi berarti wesiro geni. Yes, berarti jenengan mainnya itu. Fokusnya di kaitannya sama wesiro geni. Nek jenengan bermain Apilas kan Pak. Iya, mesti lo geni. Nek sampean bermain apa namanya kayu nanti mah kobong. Oh gitu. Nanti mah kobongan. Soalnya jenengan bawa geni. Ini mah kobong. Makanya karena jenengan bawa geni, sambungannya sampai ini cocok karena geni. Udah geni nih. Gitu. Jenengan sama saya itu api. Anu itu istilahnya itu. Bukan percaya soal khurafat atau apa, tapi itu kan teman apa ya caranya kayak psikologi itu titen. Ilmu psikologi kan titan, Pak. Psikologi itu kalau wajahnya diajak ngobrol kok berkedip-kedip gitu, kok mesti ngapusi gitu. Oh gitu. Iya. Aneh aku soal udah gatel lagi nih. Biasanya ketika bilang apa program dalam otak kita itu nasib kita takdir kita itu sebenarnya punya program yang bisa kita pelajari, yang kita bisa saya ini sebenarnya diprogram untuk menjadi PNS. Maka kalau programnya udah jadi PNS, mau nyoba usaha apapun biasanya nggak bagus gitu. Saya diprogram untuk usaha yang berkaitan dengan api, besi. Maka saya memang sebaiknya di api dan besi karena memang program saya seperti itu. Kok tahu programnya apa? Karena selama ini saya ngerjakan sesuatu yang berbau besi sama api baik-baik saja. Gitu. Ketika saya bermain pembenihan gurami atau di perikanan, bubrah gitu. Gitu. Ya memang nggak bisa fokus. Itu temanku yang Japan itu lurah sekarang di Ketandan Klaten. Itu dia pembibitan ikan koi. Nah, lumayan sekarang sudah jadi. Tapi ya banyak juga yang jadi laden tukang, Bu. Nah kalau itu kan saya bersyukur
Nah kemarin itu saya main ke Kaliurang itu ada orang Bangka itu merantau di sini, ngontrak aja 1 tahun 10 juta, dia bermain di dulu sales 9 tahun terus akhirnya buat aluminium. Ini yo karena dia online, dia orang iso anu apa ya? Tepat waktu atau gimana Pak? Pekerjaannya banyak? Orang pekerjaannya orang banyak. Kadang ditipu gitu loh, dikemplang. Jadi misalkan saya pesen ini tapi nggak diambil gitu loh. Oh, iya, kasihan ya. Nah itu. Ya itu laki-laki nek saran saya jangan itu. Dengan fokus sampai dengan bosen. Baru melakukan yang lain. Bosen itu artinya sudah bisa autopilot. Autopilot udah jalan sendiri tanpa jenengan hadir, semua udah jalan semua sampai jenengan udah usaha, ya kan? udah mau gas itu udah mentok gitu. Mau super cup mau gigi telu mbok gas mentok misalnya. Ya wis lah. Oke, saya nikmati. Saya tak dolanan liyane, dolanan itu silakan, tapi kalau masih bisa digas ke iso cari gigi 5 saya mlebu telu. Ayo udah gas meneh sampai mentok sampai jenengan betul-betul udah merasa dan tanda kutip orgasme. Kemudian puncak kepuasan udah puas betul, udah maksimal, sudah seneng. Ya ngapain lagi bikin usaha pemancingan, saya senangnya mancing kok gitu. Misalnya gitu kan. Itu cuma saran kan, saran sama pembukuan gitu. Pembukuannya dibenahi lagi biar kita tahu kebocorannya di mana. Terus kita tahu seharusnya saya sedekahnya kalau dengan pendapatan segini berarti sedekah saya harus segini dong. Nah itu kan yang saya itu untuk pajak itu memang saya nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan sedekah, banyak sedekahnya karena memang ya bikin ya ini kalau misalkan kemarin saya tanya sama Ustadz, kalau kita lebaran itu kita sebelum lebaran kan zakat mal atau zakat itu, nah termasuk kita punya perhiasan itu kan dizakati. Nah itu kita itu harus diikrarkan masih ki zakatku, zakat mal itu apa enggak. Nah, Ustadz yang saya tanya itu, oh enggak usah, itu di hati gitu loh. Nah, karena apa? Karena hitungannya itu saya itu kadang gini Mas, jadi kita zakat mal di masjid, kita untuk mau ke masjid, tapi juga di kanan kiri tetangga itu kita buat paketan itu. Alhamdulillah naik terus. Ya alhamdulillah. Dulu itu kita cuma berapa puluh, akhirnya naik. Ya, kalau mau zakat mal itu kan jelas dari niatnya, yang kedua dari perhitungannya, ada nisabnya. Yeah. Jadi duitnya itu nyangkut di tempat kita minimal harus 1 tahun kan. Kalau belum ada 1 tahun, meskipun duitnya 1 triliun, belum wajib dizakati. Harus 1 tahun dulu. Dan nisabnya itu adalah 86,5 gram, sekitar 70 jutaan. Nisabnya itu batasnya. Kalau duitnya cuma 50 juta, enggak zakat mal gitu, enggak wajib. Oh, duit yang dipakai itu yang dibawa? Ya, enggak, mal, duit kita, harta kekayaan kita. Yang dia ada nilainya itu, nilainya mobil kah atau apa kah. Mobil kan kayaknya enggak. Itu kan masuk harta juga. Bisa ada yang berpendapat seperti itu, harta kendaraan bisa dihitung. Tapi ada juga yang berpendapat yang disebut harta itu adalah harta yang tidak bergerak, artinya harta simpanan yang berbusut emas, duit gitu. Ada yang berhati-hati, yang disebut harta itu ya motor, ya semua aset gitu. Aset kita dihitung, masuk tanah. Iya, ada juga yang berhati-hati seperti itu. Itu cuma orang ngati-hati kan. Nah, jenengan gimana? Saya ya yang duit saya, yang harta saya duit sama emas, ya sama kebetulan saya itu kan kalau punya kendaraan nggak pernah punjul setahun kan biasanya. Oh gitu? Iya, nggak pernah punjul setahun biasanya. Jelean gitu. Oh, gonta ganti. Iya. Apa nang mobil? Jangan diganti istri ya. Ya oke, itu teman-teman semuanya, kita udah ngobrol sama Kang Juni, salah satu senior kita yang sukses berjualan usahanya di bidang konstruksi kanopi aluminium dan kaca, Gatot kaca, otot kawat, balong besi. Otot kawat, balong besi. Gatot kaca luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk sedekah agar usaha kita lancar, dan jangan terburu-buru, damai, tenang. Jangan harus sukses segera, kalem-kalem aja. Nanti akan tiba masanya
akan tiba saatnya meswayai tidak bisa diundur lagi dan tidak bisa dimaju-majukan lagi. Tetap damai. Assalamualaikum.